the beginning, God made everything, everything. In the beginning, God made everything, everything. Sing it out! On day one, God made the night and day. On day two, God made the sky and sea. On day three, God made the land and trees. On day four, the sun and the moon and the stars. Day five, the fish and birds that flew. On day six, the animals and people too. On day seven, that was the day that he rested. And then God said, it was all good. Hai, Shalom, good morning. How are you my kids today? Apa kabar sayang? Oke, semoga dalam keadaan sehat dan selalu penuh sukacita ya. Amin. Baik, Mem Ona kembali lagi hadir di video pembelajaran ya. Kali ini kita sudah masuk di subtema 3. Subtema 3 itu bermain di lingkungan sekolah. Oke? Ya, sudah siap buku dan pensilnya? Oke, kalau sudah siap, kita akan melihat buku kita pada hari ini. Kita akan mempelajari kurang lebih ada 3 mata pembelajaran ya. Bahasa Indonesia atau IPA, kemudian matematika dan SPDP ya. Oke, kita akan mulai dari bahasa Indonesia ataupun IPA ya. Baik, bagaimana kalian sudah mengerti bagaimana membedakan wujud benda, ciri-ciri benda? Kalau kemarin sih Memona lihat waktu saat review UH kemarin hari Jumat, masih ada yang bingung nih. Jadi jangan ketukar ya sayang, jangan ketukar. Jadi kalau yang namanya ciri-ciri benda, berarti itu ada 3, ya kan? Dilihat dari ukurannya, kemudian dari permukaannya, dan dari warnanya. Gitu ya, sama kayak manusia ya kan? Kita punya ciri-ciri. Misalnya ukurannya Memona gemuk, ya kan? Terus warna apa nih misalnya? Warna rambut, warna rambut Memona hitam, gitu. Permukaannya kulitnya misalnya kasar, gitu ya. Contohnya seperti itu, ya. Nah itu namanya ciri-ciri benda. Jadi jangan terbalik. Kalau wujud benda sama juga sih ada 3 jenis, ya kan? Baru yang namanya wujud benda itu, namanya juga wujud itu bentuk, ya sayang. Jadi namanya wujud benda itu ada yang padat, ada yang cair, dan ada yang gas. Begitu ya. Nah, kemudian kemarin waktu Mem tanya mengenai sifatnya, semua rata-rata sudah mengerti, sudah paham, dan sudah bisa menjawab dengan baik. Mem Ona senang banget ya. Pintar-pintar murid-murid Mem Ona. Oke, yuk kita akan lanjut kembali. Sekarang kita masih membahas mengenai wujud benda ya sayang, mengenai wujud benda ya. Nah, di sini di pembelajaran subtema 3 kita ini, kita akan membaca sebuah teks ya sayang, sebuah teks di sini di halaman. Oke, sebentar Mem Ona buka di halaman 89. Semua buka bukunya halaman 89. Oke, nanti Mem Ona juga akan membantu mengisi latihan yang ada di buku tersebut ya. Mem akan bantu ya. Oke, di situ ada sebuah teks cerita berjudul Makan Siang Ino. Oke, sudah semua buka bukunya? Makan Siang Ino. Oke, kalau sudah, yuk kita baca sama-sama ya. Makan Siang Ino. Setelah berolahraga, Ino merasa sangat lapar. Saat istirahat, Ino membeli makan siang. Makan siang Ino adalah nasi, ikan, dan sayur. Ino juga membeli segelas susu hangat. Tampak asap mengepul dari gelas susu. Setelah makan, tenaga Ino pulih kembali. Ino siap untuk belajar lagi. Oke, ya di sini adalah kebiasaan Ino ya sayang. Kalau jam istirahat itu atau sudah berolahraga itu memang biasa kita lapar ya. Nah biasanya saat jam istirahat makan siang kita pasti akan mengisi perut kita sayang ya dengan makanan yang bergizi tentunya. Kenapa kita perlu makanan bergizi? Supaya kita sehat dan tetap beraktivitas dengan baik ya. Nah oke, di sini kita mau lihat, kita akan fokus kepada makanan yang dimakan Ino ya sayang. Di situ ada wujudnya, ada bentuk-bentuknya ya. Oke, kita akan lihat di halaman 90.
Kita akan mengamati apa saja sih wujud dari makan siangnya Ino. Ya, oke. Siapkan pensilnya. Kita akan mengisi yang pertama di sini, di poin yang pertama, titik pertama. Oke, di situ Ino makan apa saja sayang? Coba kita lihat teksnya tadi ya. Oke, Ino makan apa? Nasi, ikan, sayur. Oke, lanjut. Makanan Ino berwujud baik. Namanya nasi, ikan itu wujudnya benda apa? Benda padat ya. Sayur juga seperti itu. Jadi kita tulis makanan Ino berwujud padat atau benda padat ya. Oke, kemudian yang kedua yang di tengah-tengah yang di bawah ini loh. Yang ini kita akan isi. Ino minum apa tadi? Ya, minum susu atau minum segelas susu boleh. Minuman Ino berwujud, ayo, pada cair atau gas? Ya betul, cair. Tulis cair. Oke, dan poin yang ketiga di sebelah atas kanan. Dari gelas tampak titik-titik mengepul. Apa yang mengepul tadi? Iya, asap. Kepulan titik-titik berwujud titik-titik. Kepulan asap berwujud gas. Oke, sudah semua? Oke, yuk. Kalau sudah semua, kita lanjut ya sayang. Kita lanjut. Oke, di bahasa Indonesia. Oh, tadi kan IPA ya. Nah, di bahasa Indonesia, kita akan mempelajari sebuah materi baru, yaitu mengenai kata ganti. Nah, apa ini kata ganti ya sayang? Jadi, kata ganti ini pada dasarnya digunakan untuk menghindari yang namanya pengulangan kata atau pengulangan kalimat ya. Oke, contohnya nanti akan kita lihat, tapi sebelumnya kita akan baca dulu sebuah teks cerita berjudul Bermain di Halaman Sekolah. Buka bukunya halaman 82. Sudah semua? Baik, kita akan membaca bersama-sama ya. Oke, kalian baca di rumah ya. Bermain di halaman sekolah. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Rati sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asyik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Dona, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Mereka bermain dengan riang gembira. Baik, perhatikan kata-kata yang bercetak miring. Oke, sayang, tadi kan di sini ada kalimat Rati sedang membaca. Oke, di bawahnya ada kata iya. Iyanya ini siapa maksudnya? Betul, iya ini maksudnya Rati. Ya, jadi dia fungsinya kata iya itu menggantikan kata Rati. Nah, itu dia tadi supaya tidak ada pengulangan kata. Bisa aja sih ditulis Rati sedang membaca. Rati membaca buku dongeng bisa. Tapi yang namanya kalimat itu kan tidak hanya satu kalimat ya sayang. Misalnya kalau kita nanti gunanya itu biasanya digunakan nanti kalau kita membuat sebuah cerita. Nah, itulah gunanya kata ganti. Jadi bisa mempersingkat, ya kan? Mempersingkat kalimat juga, mempersingkat kata, ya. Nah, oke. Kemudian ada kata lagi. Ino dan Raka sedang asyik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Baik, mereka ini menunjukkan siapa saja sayang? Iya betul, Ino dan Raka. Jadi kata ganti orang untuk dua orang ya, dua orang atau lebih, satu orang atau lebih gitu ya. Nah, itu diganti dengan kata ganti orangnya mereka. Oke, kali ini Memona hanya menjelaskan mengenai kata ganti iya dan mereka ya sayang, hanya dua ya. Sebenarnya ada lagi kata ganti orang yang lain, tapi itu nanti kita pelajari lagi ya. Baik, kita akan fokus ya sayang di kata ganti iya. Nah, kita lihat di bawahnya itu ada penjelasan lagi di bawahnya sayang. Yang ini. Di situ ada contoh kalimat. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Oke, di situ ada kalimat pertamanya kata Pak Guru. Kalimat keduanya juga ada kata Pak Guru. Nah, itu namanya pemborosan kalimat ya sayang. Nah, jadi kita gunakan kata ganti iya. Nah, sayang, jadi kalau kata ganti iya itu hanya untuk satu orang. Ya, iya itu hanya untuk satu orang. Ya, jadi kalau di dalam tata bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, menurut ejaan yang disempurnakan, jadi
penggunaan kata ganti orang pertama itu menggunakan kata iya, jadi bukan dia, ya, iya, gitu ya sayang. Nah, di sini iya itu untuk subjek apa aja. Nah, jadi kalau tata bahasa itu ada disebut subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, itu nanti tentunya kita akan pelajari lagi nanti, ya. Nah, subjek itu maksudnya orang. Nah, di sini kan kata ganti orang. Nah, di sini yang harus menggunakan atau yang bisa menggunakan kata ganti iya itu hanya untuk satu orang saja sayang. Contohnya Pak Guru, Ibu, Ayah, Paman, gitu ya. Kecuali saya atau aku, kecuali saya atau aku. Paham sampai sini ya sayang? Jadi kata ganti orang iya itu untuk subjek-subjek, contohnya ayah, ibu, paman, boleh laki-laki, boleh perempuan. Tapi kecuali kata saya. Kalau saya tetap saya, tidak ada kata gantinya. Paham sampai sini ya sayang? Oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi kalimat yang tidak lama kemudian datang Pak Guru, kemudian Pak Guru membawa tas tangan, kita gunakan kata ganti iya. Menjadi tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. Jadi di kalimat pertama tetap harus menggunakan subjek. Misalnya siapa? Pak Guru atau ayah, ibu, paman, nenek, atau dan lain sebagainya. Nah, baru di kalimat keduanya kita gunakan kata ganti orangnya, ya. Baik, sudah paham sampai sini untuk kata ganti iya? Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Yang kedua, kata ganti mereka. Nah, namanya juga mereka. Mereka itu berarti lebih dari satu orangnya, ya. Contohnya di situ ada kata Ino dan Raka, ada nama Ino dan Raka. Nah, itu menggunakan kata ganti mereka. Ya, perhatikan kalimat di bawahnya. Ada Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Mem, itu orangnya ada 3. Sama saya, pokoknya lebih dari 1. Jadi kalau ada lebih dari 1, misalnya minimal 2 orang, itu udah menggunakan kata ganti mereka. Paham sampai sini ya sayang? Oke, di sini Edo, Raka, dan Garnis mendapat nilai yang terbaik. Nah, lihat ya. Jadi ada pengulangan kata terus, sehingga kalimatnya panjang terus. Nah, ketika kita ganti dengan kata ganti mereka, coba. Jadinya beda kan? Kalimatnya jadi lebih pendek ya sayang. Nah, menjadi contohnya, Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Mereka mendapat nilai yang terbaik. Oke, sudah paham sampai sini? Baik, kalau sudah paham, coba kita latihan yang ayo menulis ya sayang. Ayo menulis. Ini memang masih akan bantu kalian, ya. Memang akan masih bantu, ya. Lihat di bawahnya itu ada ayo menulis. Siapkan pensilnya. Memang akan bantu menjawab. Yang pertama, Haris dapat mengerjakan ujian dengan baik. Titik-titik mendapat nilai tertinggi di kelas. Oke, kata gantinya siapa sayang? Subjeknya ada berapa orang? Ada 1 orang. Jadi menggunakan kata ganti iya. Baik, jangan lupa ya di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar. Jadi i-nya harus huruf besar ya sayang, jangan huruf kecil ya. Yang kedua, Iva membeli es krim di kantin. Titik-titik memakan es krim bersama teman. Ya sama, kata gantinya iya. Iyanya i sama a, bukan i, y, a. Bukan respon suatu ajakan ya sayang iya gitu. Memang penyebutannya sama, hampir sama, mirip ya. Tapi jangan sampai salah tulis ya sayang. Kalau misalnya besok ada UH atau apapun itu, kalau kalian tulis iyanya iya, masuk iya kata ganti orang, kalian tulis ada i huruf y-nya, itu bakal disalahin karena memang beda artinya, ya. Oke, nomor 3, banyak murid mengantre di perpustakaan. Titik-titik mengantre untuk meminjam buku. Oke, subjeknya yang mana? Betul, banyak murid. Oke, di situ udah jelas banget kata banyak. Kalau banyak itu sudah tidak terhitung jumlahnya gitu ya sayang, banyak. Udah pasti lebih dari 1 ya. Oke, menggunakan kata ganti mereka. Tuliskan ya sayang di bawahnya garis ininya. Oke, sudah. Yang keempat, yang terakhir, para guru sedang rapat di ruang guru. Oke, para guru berarti lebih dari 1 ya. Oke, jadi kata ganti orangnya apa sayang kalau para guru? Mereka. Pintar. Sudah semua ditulis jawabannya? Oke, kalau sudah semua, kita sudah bisa lanjut ya ke pembelajaran yang lain. Oke ya. Nah, itu dia untuk kata ganti orang ya. Nanti akan ada materi-materi lainnya ya sayang dalam bahasa Indonesia ya.
Oke, kita lanjut. Sekarang kita mau ke matematika. Oke. Ya. Sebelumnya, oh, ini ada satu lagi sayang, ada satu lagi apa namanya? Di halaman 87 ya, di halaman 87. Tapi nanti itu aja deh. Kita ke matematika dulu ya. Oke, di matematika kita akan belajar di sini mengenai pembagian. Kalian sudah tahu kan kalau yang namanya perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, kalau bagaimana dengan pembagian? Pembagian juga sama berulang, tapi yang berbeda adalah dia itu pengurangan berulang. Nah, namanya pengurangan berarti bilangannya itu menjadi berkurang, ya. Oke. Mem Ona yakin di sini murid-murid Mem Ona semuanya sudah bisa belajar mengurangi angka, ya. Misalnya nih 5, ya, 5 dikurang 1 misalnya, kurang 1, sisanya tinggal berapa? 4, ya. Tentunya akan mudah sekali jadinya untuk kita mempelajari pembagian tersebut, ya. Oke, semua buka bukunya halaman 84. Oke ya. Nah, di halaman 84 itu di situ ada soal cerita. Tapi kita lihat dulu ya, di sini ada contoh soal cerita di halaman 83. Ya. Nah, di sini katanya kakak mempunyai 6 balon. Ia akan membagikan balon tersebut kepada Ino, Beta, dan Lina. Berapa balon yang diterima mereka? Baik, Mem Ona akan tuliskan ya. Saya kalau yang namanya pembagian itu menggunakan tanda titik 2 atas bawah. Kalau kemarin kan perkalian menggunakan seperti huruf X ya, menggunakan seperti huruf X. Tapi kalau pembagian kita akan menggunakan tanda titik 2. Oke, Mem Ona akan deketin biar kalian lebih jelas melihat tulisan Mem Ona yang seperti mic reading. Oke. Mem Ona akan tuliskan di papan. Di situ ada soal cerita. Kakak mempunyai 6 balon, ya, 6. Oke, dah. Kemudian dia akan membagikan. Nah, di situ sudah ada petunjuk, ya, membagikan. Nah, jadi tanda baginya itu titik atas, titik 2. Dia akan membagikan kepada berapa orang? Lihat temannya ada berapa orang? Ino, Beta, dan Lina. Ada 3 orang. Berarti 6 dibagi 3. Sama dengan berapa? Oke, bagaimana ini cara menghitungnya? Oke, kita lihat. Ya, jadi caranya sayang, kita mengurangi, ya, namanya dibagikan tadi kan dikurangi kan, berarti kita hitung, ya, berarti 6 dikurang 3 sama dengan 3. Sudah? Nah, namanya pembagian itu sayang, yang normalnya atau yang benarnya itu harus habis dibagi, jadi nggak boleh ada sisa. Ya, pembagian itu harus habis dibagi, artinya 0. Jawabannya atau hasilnya itu harus sampai 0. Nah, kalau masih ada angkanya ini seperti ini, berarti ini belum habis, kita belum selesai membagi. Oke, kita bagi berapa lagi, Mem? Tentunya bagi 3 lagi. Ya, kita turunkan 3 dikurang 3 sama dengan hasilnya 0. Oke, kita mau hitung berapa kali dia dikurangi supaya atau itu menjadi petunjuk jawabannya, ya. Kita hitung ya sayang. 1, 2. Oh, ternyata 2 kali. Berarti masing-masing anak akan memperoleh 2 buah balon. Jadi kelihatan atau ketahuan bahwa 6 dibagi 3 itu sama dengan 2. Oke. Gampang gak sayang? Pasti bisa nih ya. Oke, pertama-tama memang pasti bisa. Lama-lama bisa pastinya ya. Oke, nah kita lihat dulu soalnya di bawah itu yang nomor 1. Yang nomor 1 ya, halaman 84. Oke, 84. Nah, di situ Mem Ona akan menuliskan soalnya. Oke, ini kita apa namanya? Kita hapus ya. Kalau zaman Mem Ona masih kecil sayang, yang namanya pembagian itu biasanya Mem Ona itu apa namanya diajarin, nah biasanya ya gitu. Mem Ona akan dibuatkan kotak gitu, kotak, ya kan? Nah, misalnya kotaknya kita bikin ini kan tadi 6 dibagi 3, ya kan? 6 dibagi 3. Jadi Mem Ona membuat kotak 3, dibuatin kotak 3. Nah, kita anggap ini pertama Ino. Nah, ini kalau biar kalian mengerti ya.
Ada Ino, ada Beta, dan ada Lina. Nah, kita anggaplah ini dia ya. Ceritanya mereka bertiga ini mau dikasih balon, ya kan? Balon yang didapat dari kakak. Ada 6 buah balon kan? Oke. Nah, supaya sama rata bagaimana cara membagikannya? Oke, kita kasih dulu satu-satu. Pokoknya kita hitungnya sampai 6. Ya. Nah, Ino 1. Beta 1. Ya kan? Lina 1. Sudah? Kita sudah dapat berapa nih? 1, 2, 3. Kita hitung sampai 6. 4, 5, 6. Nah, bisa juga cara seperti itu sayang. Tapi kan ini makan waktu. Makanya yang lebih cepat itu kita menggunakan kurang-kurangan ya. Pengurangan sayang. Jadi yang namanya matematika itu harus sering-sering latihan. Nggak bisa enggak. Ya, namanya penjumlahan, pengurangan. Itu akan selalu dipakai sayang. Jadi nggak boleh jemu-jemu latihan. Jangan males latihan. Jangan pakai acara drama ya. Nangis-nangis dulu kalau mau belajar matematika. Tidak bisa ya. Oke, nah jadi ini kalau zaman dulu Memona ya. Nah tapi karena kalian anaknya canggih-canggih, kita mau pakai cara ini, gitu ya. Kalau Memona kan belum canggih zaman dulu ya. Oke, kita akan coba lagi latihan. Nah di situ ada soal lagi sayang di halaman 84 nomor 1 yang ayo berlatih yang ini. Oke, perhatikan semua bukunya. Di situ ada soal. Ada 10 permen dibagikan kepada 5 orang anak. Oke, 10. Berarti kita tulis angka 10 ya. 10 akan dibagikan kepada 5 orang. Berarti dibagi 5. Dapat berapa nanti nih mereka masing-masing? Oke, kita akan gunakan cara pengurangan bersusun ke bawah. Ingat ya, namanya pengurangan atau pembagian itu harus habis. Oke. Kita mulai ya. Yang pertama 10 dikurang 5. Sama dengan berapa? 10 kurang 5. Hasilnya 5. Sudah habis belum? Belum. Oke, kita kurang lagi. 5 dikurang 5. Sama dengan? Habis 0. Oke, sudah selesai. Berarti berapa kali 5 kita pakai? Kita gunakan? Iya, 2 kali. Jadi kita bisa mengetahui hasilnya. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Ya, ini kan 2 kali kan? 1, 2. Nah, gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi soal yang lebih banyak lagi ya jawabannya. Nah, yang nomor 2, ada 15 kunci yang akan dijadikan 3 kelompok. Berapa jumlah kunci pada setiap kelompok? Nah, itu dia ya. Nah, ini menggunakan metode Memona waktu kecil. Nah, ini juga gampang saya. Oke, kuncinya di dalamnya itu ada 15 ya kan? Oke, kuncinya ada 15. Nah, kalau ini tidak menggunakan tanda pembagian, tapi dia menggunakan pembagiannya itu sistemnya menggunakan gambar, nggak apa-apa ya. Nah, di situ ada 15 kunci dalam satu gambar besar, bulatan besar, lingkaran besar. Mem akan tulis aja begini ya sayang. Ini lingkarannya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke, nah di situ ada 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, kuncinya ada berapa? Ada 15 kunci. Mau dibagi 3 kelompok katanya. Oke, sama kayak tadi sayang waktu yang bagi balon tadi. Kita hitung ya, masing-masing dapat 1 kan? Nah, kita hitung sampai 15. Ini caranya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sama-sama tidak dapatnya, jumlahnya sama tidak, kita lihat. Kelompok pertama, dapat kuncinya berapa banyak? Ada 5 banyak, Mem. Oke. Harus sama ya sayang, isinya sama. Itu namanya pembagian, rata adil gitu ya. Oke, kelompok kedua, kuncinya sama, ada berapa? Iya sama, ada 5, Mem. Oke. Yang ketiga, sama tidak jumlah kuncinya? Sama, hasilnya 5. Jadi bisa kita ketahui bahwa
masing-masing kelompok mendapatkan 5 buah kunci. Jadi kalau kita gunakan angka 15 dibagi 3, itu hasilnya masing-masing mendapatkan 5 buah kunci. Nah, ini dia. Ya. Oke, sudah paham sampai sini mengenai pembagian mengenai konsep pembagian? Jangan lupa ya, bahwa pembagian itu adalah pengurangan berulang. Jadi cara mencari jawabannya itu kalau misalnya kalian lupa perkalian ya sayang, mau nggak mau kalian capek menyusun pengulangan bersusun ke bawah berulang, ya kan? Jadi memang lebih penting memang dasarnya adalah kalian harus hafal dulu perkalian, ya. Oke, nanti tugasnya kalian kerjakan yang bagian B. Nomor 1 Mem akan bantu mengerjakan, ya. Nomor 1 sudah dikerjain ya tadi yang contoh soal ya. Nah, itu gampang kan? Nah, bagaimana dengan nomor 2 Mem? 12 dibagi 6. Oke, 12 dibagi 6. Lihat di bawahnya itu 12 dikurang 6 sama dengan berapa? Kalian hitung jawabannya jadi berapa, ya kan? Ingat ya, pembagian itu harus habis. Oke, coba nih ya, Mem akan bantu yang 12 dibagi 6. Oke. 12 dibagi 6. 12 dibagi 6. Berapa hasilnya ini ya? Oke, kita akan menggunakan konsep pengurangan berulang. Di situ kita gunakan 12 kurang 6 ya. Hasilnya berapa? 12 kurang 6. Oke, 12 kurang 6 Mem. Jariku kan ada 10. Boleh simpan 12-nya di mulut, 6 di jari. Ingat ya, kalau pengurangan hitungnya mundur, bukan maju. Oke, 12 mundur. 11, 10, 9, 8, 7, 6. Hasilnya 6. Sudah selesai? Sudah habis? Belum, ya. Kita kurangin lagi. 6 dikurang 6 dikurang 6. Kan dikurangi 6 dibagi 6, ya. Oke, hasilnya berapa 6 kurang 6? Habis. Baik, berapa kali 6 kita pakai? 1, 2. Nah, kita bisa tahu jadi 12 dibagi 6 itu sama dengan 2. Oke? Nah, ketahuan di situ ya. Baru nanti kalian isi 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi jangan kalian isi dulu atasnya seperti ini sayang ya. Mau nyontek di perkalian tabel perkalian jangan ya. Nanti kalian nggak ngerti caranya. Kalau Mem Ona tanya jadinya bingung menjawabnya ya. Oke, nanti kalian kerjakan semuanya di halaman 85 1 sampai 4. Mem tunggu sampai jam 1 ya. Oke, berikutnya di sini SBDP mengenai melukis dengan teknik sablon. Mem Ona sih taunya ini namanya teknik menciprat. Mungkin kalian di TK atau di PAUD sudah pernah belajar ya sayang ya teknik menciprat. Ini seru juga sih. Jadi ini alat dan bahannya itu kita menggunakan karton putih itu sebagai pola cetaknya sayang. Jadi misalnya kamu mau bikin apa nih lukisannya? Misalnya mau gambar mau gambar heart ya, gambar hati gitu. Atau mau menggambar salib misalnya, melukis salib dengan teknik sablon atau teknik menciprat. Nah, itu bisa juga. Jadi kalian bikin dulu pakai karton yang kuat. Kalau Mem Ona biasanya membuatnya polanya itu menggunakan karton susu. Kenapa? Karena dia kaku ya. Jadi kita gunting dulu, kita bentuk dulu polanya, baru nanti kita akan ciprat sayang ya. Kita akan ciprat menggunakan sisir bekas dan sikat gigi bekas. Kemudian kita menggunakan cat air ya sayang dan menggunakan palet. Palet itu adalah tempat untuk menaruh cat-cat airnya gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin nanti kalian bisa mempraktekannya ya kalau lagi luang waktunya ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah PPKN ya. Oke, Mem Ona lupa bilang di awal kita ada pembelajaran PPKN. Nah, di sini di PPKN di sini kita akan mempelajari mengenai tata tertib yang harus kita lakukan saat kita berada di sekolah, ya kan? Nah, kita kemarin kan sudah belajar mengenai tata tertib atau aturan saat kita berada di rumah ataupun di rumah teman. Nah, sekarang kita mau tahu tata tertib di sekolah seperti apa, ya kan? Nah, kita akan baca dulu halaman 87 ya sayang, 87. Ya. Jadi setiap tempat di sekolah itu punya aturan yang berbeda ya sayang. Nah, kita harus mengetahui aturan tersebut dan harus kita patuhi semua aturan tersebut ya. Oke, kita baca sama-sama tertib di lingkungan sekolah.
Kelas adalah tempat untuk belajar. Murid-murid tidak bermain-main di dalam kelas. Perpustakaan adalah tempat membaca buku. Membaca di perpustakaan tidak boleh gaduh. Kantin adalah tempat menyantap makan siang. Saat memesan makanan, kita tertib mengantre. Di manakah tempat untuk bermain? Jika ingin bermain, bermainlah di halaman sekolah. Bermainlah permainan yang tidak berbahaya. Nah, itu dia ya. Sepertinya sama ya tata tertib atau aturan yang berlaku di sekolah. Tentunya di rumah juga seperti itu, ya kan? Kayak bermain harus bermain yang tidak berbahaya. Tentu ya, apalagi kalian tuh berada di sekolah. Miss dan Mister itu kan artinya kayak memona, mengawasi 25 orang kalian itu ya. Kadang kalian lari ke sana sini. Nah, itu seperti itu, ya. Jadi kalian harus juga bisa menjaga diri kalian ya sayang. Jadi aturan dan tata tertib itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kan kalian sudah tahu kan apa manfaat aturan? Membuat hidup menjadi nyaman. Bagaimana kalau kita tidak mematuhi aturan? Sama juga seperti itu di sekolah. Kalau sudah dibilang jangan lari-larian, jangan lompat-lompat dari tangga, tapi kalian tetap lompat dari tangga. Akhirnya terjadi adalah bisa kita bayangkan. Itu kenapa? Jadi bukan salah Miss dan Misternya. Akhirnya nanti salah Miss dan Misternya, guru-gurunya, ya kasihan banget. Tapi karena kalian yang tidak mau menaati aturan. Gitu ya sayang. Jadi kalian harus benar-benar mentaati aturan. Kalau kita namanya warga sekolah, taatilah aturan yang sudah berlaku di sekolah. Itu adalah warga sekolah yang baik, ya kan? Nah, di sini tiap ruangan dalam di sekolah itu mempunyai fungsi masing-masing. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Contohnya kayak di kelas, seperti kita tahu, kelas itu tempat untuk belajar. Boleh nggak kita makan sembarangan? Jam berapa aja? Aduh, Mem, aku udah lapar nih, boleh nggak aku makan sekarang? Padahal kita lagi belajar. Tidak ya sayang. Jadi semua ada jam-jamnya. Oleh karena itu kalian kalau mau ke sekolah, sarapan dulu. Seperti itu kan? Kemudian, perpustakaan itu adalah tempat untuk membaca buku. Seperti yang kita tahu, di situ ada aturan tata tertib. Tidak boleh berisik. Kenapa? Karena di situ tempat orang membaca buku. Kalau orang sedang membaca buku itu, berarti tidak suka mendengar yang namanya suara-suara gaduh seperti itu ya. Jadi kita harus mengikuti tata tertib di situ. Kalau tidak ya sudah, kalian harus terima akibatnya. Misalnya diusir dari perpustakaan, ditegur seperti itu, ya. Kemudian kantin. Nah, di sini baru tempat yang benar. Kalau kalian lapar atau makan, makanlah di kantin. Tentunya di jam istirahat, ya kan? Nah, di sini kantin ini ada tempat menyantap makan siang. Saat memesan makanan, kita tertib mengantri. Nah, itu dia. Jangan mentang-mentang di kantin, aku udah lapar, geser. Semua juga lapar. Semua sama-sama jam istirahatnya. Jadi semua sama-sama lapar. Miss dan Mister juga sama. Kalau kita ngantri di kantin, kalau mau makan di kantin, tetap mengantri juga sama seperti kalian. Jadi semua mempunyai hak yang sama, semua sama-sama mempunyai kewajiban yang sama, ya. Kemudian di situ, di manakah tempat untuk bermain? Nah, kalau bermain di mana? Boleh nggak di perpustakaan? Ya, tidak boleh. Dalam kelas, sebenarnya dalam kelas juga tidak boleh. Walaupun di jam istirahat ya sebenarnya tidak boleh. Kenapa? Karena di kelas itu kan banyak meja ya sayang dan banyak alat tulis teman-temannya. Kalau kalian di situ lari-lari, menyenggol temannya mungkin yang lagi makan, makanannya tumpah. Nah, apakah kalian mau mengganti makanan mereka? Nah, seperti itu, ya kan? Kemudian kalau kalian terantuk meja ya sayang, aduh ngeri banget ya. Meja misalnya meja guru-guru di depan atau meja teman-teman, nah itu ngeri banget ya sayang ya. Jadi bermainlah di halaman sekolah gitu ya, atau nggak di depan kelas. Kalau di kelas 2B itu kan lumayan luas tuh lorongnya, bisa juga ya. Nah, kemudian bermainlah permainan yang tidak berbahaya. Itu juga pasti harus ya sayang. Oke, yuk kita akan mengerjakan memberikan tanda centang untuk pernyataan yang benar di halaman 88. Oke, siapkan pensilnya. Nomor 1. Jadi hanya pernyataan benar aja ya sayang yang kita beri tanda centang ya. Aku dapat bermain bola di dalam kelas. Nah, ini pernyataan benar atau tidak? Sikap yang benar bukan tuh sayang? Jangan dilakukan ya. Itu udah kelihatan berarti tidak tertib aturan ya. Nomor 2, kita harus menjaga ketertiban di lingkungan sekolah. Sudah pasti, itu sikap yang benar ya. Baik, nomor 3, aku tidak mau antre saat membeli makanan di kantin. Jangan ya sayang, kalau nggak kamu didemo sama
teman-teman kamu yang juga lapar sama kayak kamu ya. Oke, nomor 3 dikosongin aja. Nomor 4, suasana hening di perpustakaan membuat nyaman membaca. Betul sekali, itu sikap yang benar ya. Oke, jadi jangan lupa ya sayang, tadi tugas kita di matematika yang pembagian ya, yang tadi di halaman 85. Mem tunggu sampai jam 1, nanti share di GCR. Oke sayang, ya demikian yang bisa Mem sampaikan pada hari ini. Besok kita akan tidak ada tematik. Nanti di hari Kamis kita akan Zoom, kita akan membahas materi di subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Terima kasih ya sayang sudah menyaksikan video Mem Ona. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.